Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau, karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya, karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir surat At-Takatsur berlomba dalam kemewahan dan kemegahan, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara, ketahuilah di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Saudara-saudara, penjelasan tersebut Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang dalam beberapa ayat. Saudara-saudara, tujuannya agar manusia tahu, kemudian sadar dan muncul keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang hakiki. Saudara-saudara, di antara kita, saudara-saudara, hanya sebatas tahu bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang hakiki, tapi rasa sadar dan yakin belum masuk ke dalam hati kita. Saudara-saudara, saudara-saudara, ketahuilah dari beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, yang menyebutkan tentang sifat kehidupan dunia, tidak satupun ayat yang menyebutnya dengan bentuk pujian. Saudara-saudara, sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran surah Al-Hadid ayat 20, Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah di antara tipuan kehidupan dunia adalah seseorang suka saling bersaing dalam kemegahan dan kemewahan hidup. Saudara-saudara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah At-Takatsur, saudara-saudara, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Quran surah At-Takatsur ayat 1 sampai 8. Allah Karim. Saudara-saudara, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah surat ini adalah surah Makkiyah, yang yakni surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau hijrah ke Madinah.
Saudara-saudara, di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, bermegah-megahan telah melalaikan kamu Quran surah At-Takatsur ayat pertama. Al-Haqqu maknanya adalah telah membuat kalian lupa apa yang telah membuat manusia lupa, yaitu At-Takatsur, yakni artinya bermegah-megahan dan saling memperbaiki. Saudara-saudara, ketahuilah, kita lihat kondisi pribadi kita pada saat ini dan orang-orang secara umum. Saudara-saudara, kita menampakkan siapa yang memiliki perhiasan terbaik, kendaraan paling bagus, rumah paling besar dan megah, gadget paling baru, dan lain-lain. Untuk berlomba-lomba tersebut kita membutuhkan modal, dan modal itu akan didapatkan dengan kerja keras dan mencurahkan waktu yang tidak sedikit, sehingga waktu dan umur kita pun habis, saudara-saudara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perlombaan ini, saudara-saudara, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran surah At-Takatsur ayat kedua. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala memilih kata zurtum, kalian berziarah, untuk mengungkapkan kondisi mayat yang masuk ke dalam kubur. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala umpamakan masuknya jasad manusia ke dalam kubur sebagai ziarah atau kunjungan. Saudara-saudara, artinya kuburan hanyalah tempat singgah. Saudara-saudara, tidak selamanya manusia berada di alam kubur. Saudara-saudara, hal ini sebagai sanggahan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan atau mereka yang memiliki keyakinan reinkarnasi. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Quran surah At-Takatsur ayat ketiga. Saudara-saudara, ketahuilah manusia akan sadar dan teringat dari kelalaiannya ketika kematian datang menjemputnya. Saudara-saudara, barulah ia sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah kesia-siaan. Saudara-saudara, barulah ia paham harta yang dikumpulkan ia tinggalkan untuk dibagi-bagi ahli warisnya. Saudara-saudara, barulah ia ingat bahwa dunia itu amatlah singkat dan perjalanan akhirat butuh perbekalan. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang hamba berkata, harta-hartaku, bukankah hartanya itu hanyalah 3? Saudara-saudara, yang ia makan dan akan sirna, yang ia kenakan dan akan usang, yang ia beri, yang sebenarnya harta yang ia kumpulkan. Saudara-saudara, harta selain itu akan sirna dan diberi pada orang yang ia tinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah dari Anas ibn Malik, ia berkata bahwa Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang akan mengiringi mayat hingga ke kubur ada 3, yang 2 akan kembali sedangkan yang 1 akan menemaninya. Yang mengiringinya tadi adalah keluarga, harta dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan yang tetap menemani hanyalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Quran surah At-Takatsur ayat keempat. Saudara-saudara, ketahuilah manusia semakin sadar dan mengetahui ketika ia telah masuk ke dalam kubur, ia tidak lagi bisa kembali ke dunia. Yang ada hanyalah pertanggungjawaban. Saudara-saudara, sementara yang ia kumpulkan di dunia sedang dibagi, dan ia akan mempertanggungjawabkan hasil jerih payahnya. Saudara-saudara, yang halal akan dihisab, dan dari yang haram akan mendapat azab. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah, janganlah begitu. Jika kamu mengetahui
dengan pengetahuan yang yakin, yakni ilmu al-yakin. Quran surah At-Takatsur ayat kelima. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan manusia, dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, janganlah kalian para hambaku disibukkan dengan perlombaan seperti itu, jika kalian sudah mengetahui dan meyakini kematian itu pasti akan terjadi, dan tidak ada seorang pun yang meragukan jika ia akan meninggal dunia. Saudara-saudara, Allah Karim, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Quran surah At-Takatsur ayat ke-6. Saudara-saudara, Jahim adalah nama dari nama-nama neraka. Ayat ini mempertegas firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya bahwa alam kubur bagaikan sebuah kunjungan saja. Saudara-saudara, manusia tidak akan kekal di sana. Saudara-saudara, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, dan saat dibangkitkan itulah pengetahuan manusia yang sebelumnya sebatas keyakinan, yakni ilmu al-yakin, berganti menjadi penginderaan, yakni ainu al-yakin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Quran surah At-Takatsur ayat ke-7. Allah Karim, saudara-saudara, pengetahuan akan hari kebangkitan yang sebatas keyakinan di dalam hati semakin dibuktikan dengan indera penglihatan. Semakin menyesallah orang-orang yang menyesal, dan selamatlah orang-orang yang berbekal. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalim. Saudara-saudara, ketahuilah sebagaimana orang-orang pada hari ini yang belum pernah datang ke Masjid Al-Haram. Saudara-saudara, pengetahuan mereka terhadap keberadaan Ka'bah hanya sebatas ilmu al-yakin. Saudara-saudara, apabila mereka telah datang ke Masjid Al-Haram lalu melihat Ka'bah dengan mata kepala mereka, pengetahuan mereka berubah menjadi ainu al-yakin. Saudara-saudara, semakin yakinlah mereka bahwa Ka'bah itu benar-benar ada. Ketika mereka tawaf kemudian memegang Ka'bah, maka bertambah lagi pengetahuan dan keyakinan tersebut menjadi haqqu al-yakin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serupa dengan hal ini adalah permintaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dan dengan imanku. Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Saudara-saudara, beliau alaihi salatu wassalam ingin agar ilmu al-yakin yang beliau dapati berganti menjadi ainu al-yakin. Beliau tidak membantah dan ragu akan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak meragukan keimanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan mengabulkan permintaan beliau sebagai keutamaan yang dia berikan kepada kekasihnya ini. Saudara-saudara, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung lalu cincanglah semuanya olehmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surah Al-Baqarah ayat 260.
60. Allah Karim, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yang meminta agar ilmu beliau berpindah menjadi ainu al-yakin, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau hakku al-yakin dengan cara terlibat mencincang burung tersebut. Saudara-saudara, Allah Karim, saudara-saudara, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan hikmahnya membagi-bagi pengetahuan manusia sesuai kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Dan segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mengingatkan para hambanya agar tidak lalai dalam perlombaan yang melelahkan dan sia-sia ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat At-Takatsur ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup dengan firman-Nya. Saudara-saudara, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Quran surah At-Takatsur ayat ke-6. Saudara-saudara, Allah Karim, saudara-saudara, semua manusia baik mukmin maupun kafir akan ditanya tentang kenikmatan dunia yang mereka kecap. Saudara-saudara, ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, saudara-saudara, di dalam Sahih Muslim. Saudara-saudara, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan pada suatu siang atau malam hari Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar. Saudara-saudara, beliau berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar. Saudara-saudara, beliau bertanya, ada apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian pada saat-saat seperti ini? Rasulullah bertanya, saudara-saudara. Lalu Abu Bakar dan Umar menjawab, rasa lapar, wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, demi yang diriku ada di tangannya yang membuat aku keluar sama seperti yang menyebabkan kalian keluar, mari berangkat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Abu Bakar dan Umar beranjak bersama beliau. Saudara-saudara, beliau menemui seseorang dari kalangan Ansor. Dalam satu riwayat disebutkan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, saudara-saudara, yang ternyata ia tidak berada di rumahnya. Saudara-saudara, ketika istrinya melihat kedatangan beliau, maka dia berkata, marhaban wa ahlan. Beliau bertanya, di mana suamimu? Wanita itu menjawab, dia pergi untuk mencari air tawar yang segar bagi kami. Saudara-saudara, pada saat itu sahabat yang dimaksudkan datang. Saudara-saudara, dia memandang Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dua orang rekannya. Saudara-saudara, dia berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini aku tidak mendapatkan tamu-tamu yang lebih mulia selain dari tamuku. Saudara-saudara, Allah Karim, saudara-saudara. Lalu orang sahabat itu beranjak lalu datang lagi sambil membawa pandan yang di dalamnya ada korma segar dan korma yang sudah dikeringkan. Saudara-saudara, dia berkata, makanlah hidangan ini. Saudara-saudara, lalu dia akan mengambilkan tempat minum. Saudara-saudara, beliau bersabda, tak perlu engkau memerah air susu. Saudara-saudara, lalu orang sahabat itu menyembelih domba dan mereka semua makan dan minum. Setelah mereka kenyang, beliau bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, demi yang diriku ada di tangannya, kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Rasa lapar telah membuat kalian keluar dari rumah, kemudian kalian tidak kembali melainkan setelah mendapat kenikmatan ini. Saudara-saudara, Allah Karim, saudara-saudara, jika makanan yang halal tersebut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanyakan, saudara-saudara, bagaimana pula dengan banyaknya harta yang kita kumpulkan dalam perlombaan bermegah-megahan, saudara-saudara, dan kenikmatan lain yang kita nikmati. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, akan tetapi aku khawatir ketika dibukakan kepada kalian dunia sebagaimana telah dibukakan bagi orang-orang sebelum kalian, kemudian kalian pun berlomba-lomba dalam mendapatkannya sebagaimana orang-orang yang terdahulu itu, sehingga hal itu membuat kalian menjadi binasa sebagaimana mereka dibinasakan olehnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, lalu pada kesempatan kali ini kita tutup dengan sebuah syair. Saudara-saudara, sekiranya ketika mati kita dibiarkan begitu saja, tentu kematian adalah peristirahatan bagi setiap orang yang pernah hidup. Namun setelah mati kita akan dibangkitkan kembali dan akan ditanya tentang segala yang kita nikmati. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.